Mari kita bersama-sama bersikap anjali mengagungkan Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati para Romo Ramani, di sini ada Romo Sugiyanto yang telah bersama-sama memimpin acara malam hari ini dengan nama Karapada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan bahwa kita melanjutkan acara Buddha Waraningkarta, pemaparan meditasi dan juga diskusi. Kita sudah mengawali beberapa minggu yang lalu dengan paparan meditasi dan juga ada diskusi. Malam hari ini juga kita mari bersama-sama mengingat kembali tentang pentingnya meditasi. Sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, meditasi itu bisa dianalogikan atau bisa diumpamakan seperti halnya ketika seseorang menanam padi. Tentu yang dari kampung yang masih banyak pesawahan tahu bagaimana seseorang menanam padi. Sebenarnya meditasi itu bisa diumpamakan demikian, seperti seseorang yang menanam padi. Ketika seseorang menanam padi, yang pertama yang harus dimiliki adalah kesabaran. Harus sabar menanti. Kita tidak bisa ketika baru tanam padi, 2-3 hari, 1 minggu, 1 bulan, langsung bisa mendapatkan hasil. Kita harus bersabar menunggu sampai nanti waktunya tepat, baru hasil akan muncul. Baru buah akan mulai muncul, baru kemudian bisa panen. Tetapi kemudian, ya banyak di antara kita yang melatih meditasi, mengembangkan batin kita tidak bersabar. Apalagi kalau kita itu baru menjadi seorang petani misalnya. Diberitahu, kalau nanti kamu menanam 1 biji padi, nanti bisa berubah menjadi 20 biji padi. Nah kemudian mendengar demikian, wah semangat sekali menanam padi. Tidak hanya 1 biji, ribuan, ratusan ribu. Dengan harapan nanti hasilnya berlipat-lipat. Nah kemudian setelah ditanam, ditaburkan, setelah beberapa hari datang. Setelah 1 minggu datang ke sawah. Ternyata bukan padinya itu muncul berlipat ganda. Malahan yang muncul adalah dedaunan. Nah, kemudian marah-marah. Kenapa? Katanya kalau tanam padi, nanti padinya bisa muncul berlipat ganda. Ini malahan yang muncul dedaunan, tidak ada buahnya. Kemudian didatangi lagi 1 bulan. Juga sama, malahan daunnya tambah banyak. Tidak ada buah padi di situ. Tidak bersabar.
Nah, seperti itu kadang-kadang kita bermeditasi sudah banyak mendengar dari para bante, dari para guru meditasi, dari membaca, dari diskusi dhamma. Oh, nanti kalau meditasi itu nanti akan mencapai jhana, mencapai tingkatan konsentrasi tinggi. Bahkan diiming-imingi nanti mencapai kesaktian. Bisa melihat makhluk halus, bisa melihat kehidupan yang lampau. Kemudian setiap kali meditasi, hanya berpikir kapan mencapai jhana. Kapan bisa melihat makhluk halus. Kapan bisa mengingat kehidupan yang lampau. Ingin segera mendapatkan hasil, padahal baru 1, 2, 3 hari meditasi. Tapi inginnya hasilnya langsung mencapai jhana. Kalau bisa begitu meditasi langsung bisa seperti Bhante Sariputta. 2 minggu langsung mencapai kesucian arahat. Nah, seperti itu kadang-kadang terjadi. Makanya ada kalanya ketika orang tidak bersabar dengan meditasinya, baru meditasi beberapa hari, beberapa bulan, tidak mendapatkan hasil, merasa tidak ada hasilnya, kemudian kandas, tidak mau melanjutkan. Kemudian mempunyai anggapan, pandangan bahwa meditasi itu tidak ada gunanya. Nah, terkadang demikian. Padahal meditasi itu seperti tadi, orang yang menanam padi. Harus bersabar. Nah, dalam menanam padi ini, tidak hanya tentunya bersabar menunggu, tetapi juga harus yang terpenting melakukan sesuatu yang mesti dilakukan. Yaitu apa? Yaitu merawat padi tersebut. Bukan masalah kapan buahnya muncul, atau panen muncul, tetapi adalah bagaimana dalam proses menanam padi sampai padi itu memberikan buah dan panen, seseorang memelihara dengan baik. Itu yang terpenting. Dengan cara apa? Memelihara dengan apa? Ya dengan tekun, memberikan yang perlu diberikan, mengairi padi tersebut. Ketika waktunya padi tersebut harus mendapatkan cukup air, ya dikasih air. Ketika padinya pada waktunya untuk diberi pupuk, ya diberi pupuk. Nah, pada waktunya padi tersebut harus dibersihkan dari rumput-rumput, ya harus dibersihkan dari rumput-rumput yang mengganggu padi tersebut. Itu yang mesti dilakukan. Itu yang harus dilakukan seorang petani. Tanpa harus mengharapkan kapan buahnya muncul, kapan panennya tiba. Tetapi bagaimana memelihara padi tersebut dengan baik. Tanpa diminta pun, ketika nanti kondisinya semua sudah matang, maka akan berbuah dan akan panen. Meditasi juga demikian. Yang terpenting adalah selain bersabar dalam meditasi, kita harus melakukan apa yang mesti dilakukan. Nah, apa yang dilakukan? Seperti hanya ketika tanam padi, memelihara padi, seseorang harus senantiasa membersihkan ladang padi dari tanaman-tanaman yang tidak berguna, rumput-rumput yang tidak berguna. Nah, demikian pula dalam meditasi yang terpenting adalah bagaimana pikiran-pikiran yang tidak berguna ini harus dilenyapkan setiap kali itu muncul. Ini yang penting. Maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah dalam meditasi yang terpenting bukan masalah kapan mendapatkan konsentrasi, kapan mendapatkan tingkatan-tingkatan spiritual yang tinggi. Tetapi bagaimana setiap kali pikiran negatif itu muncul, setiap kali kotoran batin itu muncul, pada waktu itu juga berusaha untuk dilenyapkan. Nah, apa yang mesti dilenyapkan terkait dengan kotoran batin? Sebenarnya, kotoran batin ini dalam meditasi ya sebenarnya berakar dari 3 hal yang sudah kita ketahui.
yaitu dari keserakahan, dari kebencian, dan juga dari kebodohan atau ketidaktahuan. Tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Tetapi kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan yang lebih mudah untuk kita ketahui. Bahwasanya dalam meditasi biasanya akan muncul yang sering disebut sebagai panca niwarana. 5 rintangan batin. Nah, 5 rintangan batin inilah yang seperti ketika tanam padi, seperti rumput-rumput yang mesti dicabuti. Nah, 5 rintangan batin ini yang pertama adalah kamacanda, nafsu ragawi. Nah, nafsu ragawi di sini bisa berbagai macam. Artinya apapun keinginan untuk mendapatkan menikmati kesenangan yang berkaitan dengan 5 indera, berkaitan dengan panca indera, itu harus dilenyapkan saat kita sedang mengembangkan batin, saat kita sedang bermeditasi. Sebagai contoh adalah, ya sekarang dengan keberadaan teknologi, ya kita semua orang, hampir semua orang sekarang ini memiliki handphone, memiliki gadget, memiliki HP yang menyediakan berbagai macam kesenangan. Ada Facebook, ada Instagram, ada berbagai hal, ada TikTok, ada musik dan sebagainya, ada film. Dan itu kalau tidak diantisipasi bisa memberikan atau bisa menimbulkan pemabukan, addicted, atau ketagihan. Ketagihan untuk misalnya main TikTok, main game, atau lihat Facebook dan sebagainya. Dan itu bisa muncul pada saat bermeditasi. Jadi alih-alih memperhatikan objek meditasi yang mesti diperhatikan, ingatannya yang muncul adalah bagaimana ingin segera keluar dari meditasi supaya bisa main TikTok, supaya bisa main game, supaya bisa melihat ya segala macam yang memberikan kesenangan. Nah, itu adalah rintangan batin dan itu yang mesti bagaimana seseorang berusaha untuk melenyapkan pada saat bermeditasi. Dan tentu tidak hanya demikian, ya berbagai macam hal lain. Berkaitan dengan suara, berkaitan dengan bebauan, berkaitan dengan kecapan, misalnya makanan misalnya. Saat bermeditasi mendengarkan ada suara orang jualan bakso misalnya. Kemudian kepingin makan bakso padahal sedang bermeditasi. Nah, itu juga bagian dari yang disebut kamacanda, nafsu ragawi. Nah, seperti itu harus dilenyapkan saat bermeditasi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah vyapada. Vyapada adalah kebencian. Jadi, kebalikan dari nafsu ragawi. Kalau nafsu ragawi itu sifatnya adalah untuk menggenggam, untuk melekati, untuk mendapatkan. Vyapada itu sifatnya adalah untuk menolak, untuk membenci, tidak suka. Maka ada sebuah perumpamaan. Kalau nafsu ragawi itu diumpamakan seperti satu mangkok air yang berwarna. Nah, mangkok air yang berwarna. Sedangkan vyapada atau kebencian itu diibaratkan seperti air yang mendidih. Nah, ini berbeda. Jadi kalau air yang berwarna itu, yang air yang diberi berbagai macam warna, itu kelihatannya indah. Kelihatannya menyenangkan. Tetapi ketika air itu dikasih warna walaupun kelihatannya indah, kelihatannya menyenangkan, kelihatannya membuat kita tuh ingin memiliki, air tersebut tidak bisa kita jadikan sebagai cermin untuk melihat wajah kita. Nah, demikian pula, walaupun hal-hal yang sifatnya menyenangkan, bentuk yang indah, suara yang indah, bebauan yang enak dicium, atau
makanan yang rasanya enak dikecap, sentuhan yang menyenangkan, walaupun itu kelihatannya indah, kelihatannya kita ingin memiliki, itu juga menjadi gangguan dalam meditasi. Nah, tetapi Vyapada ini yang kedua ini diumpamakan seperti air yang mendidih. Ketika air itu mendidih, juga sifatnya sama. Kita tidak bisa menggunakan air yang mendidih untuk melihat wajah kita, untuk bisa dijadikan sebagai cermin. Nah, demikian pula kalau batin kita dikuasai oleh ketidaksukaan, oleh kebencian, oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Apakah berkaitan dengan mata, dengan telinga, hidung, lidah, berkaitan dengan jasmani, berkaitan dengan pikiran, ada gambaran-gambaran pikiran, ingatan-ingatan yang membuat kita marah, benci. Saat bermeditasi kita ingat seseorang yang pernah melukai kita, pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap kita, orang yang pernah merugikan kita, muncul kebencian di situ, itu adalah kotoran batin yang diibaratkan seperti air yang mendidih. Makanya kan seringkali kalau misalnya orang sedang marah itu seperti apa? Seperti darahnya mendidih. Ya memang, karena pada saat kita marah, pada saat kita benci itu seperti yaitu mendidih. Nah, Sang Buddha memberikan perumpamaan seperti air mendidih. Ketika batin kita itu dikuasai kebencian, kita tidak bisa melihat dengan jelas batin kita seperti apa. Kita tidak bisa melihat dengan jelas objek meditasi yang kita perhatikan. Persis sama dengan ketika batin kita dikuasai oleh kesenangan indera. Ingin berpikir-pikir, ingin menikmati kesenangan indera, juga sulit untuk memperhatikan objek yang kita perhatikan. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan keluar masuknya nafas. Batin kita itu terpikir, kapan saya bisa main game, kapan saya bisa main TikTok dan sebagainya. Ya pada waktu itu tidak bisa konsentrasi dengan keluar masuknya nafas. Demikian pula ketika batin kita dikuasai kebencian, ketidaksukaan, kemarahan, dendam, iri, itu adalah Vyapada, juga sulit untuk bagaimana memperhatikan keluar masuknya nafas. Maka pikiran-pikiran yang seperti inilah ketika itu muncul, itu harus segera dicabut. Harus segera dilenyapkan. Karena kalau tumbuh berkembang, nanti akan merugikan batin kita. Seperti yaitu ketika tanam padi, kalau rumputnya itu dibiarkan menjadi tinggi, nah terkadang kalau kita itu sebagai petani, kita akan juga melihat, kadang-kadang ada juga rumput-rumput yang daunnya itu seperti pohon padi. Daunnya seperti pohon padi, tetapi nanti kalau sudah tumbuh tinggi itu, ternyata bunganya berbeda. Seakan-akan seperti padi. Padahal itu adalah kotoran batin. Itu adalah ya tumbuhan yang sebenarnya akan membuat padi kita, padi yang ditanam tidak tumbuh berkembang. Kalau dibiarkan itu berkembang, maka tanaman padi juga akan sulit berkembang, tidak memberikan buah, tidak beranak pinak. Ya kan? Jadi kalau tanam padi kan bagaimana supaya padinya itu beranak pinak kemudian memberikan buah yang banyak, ya rumputnya termasuk rumput-rumput yang seperti kalau orang Jawa itu nyaru rupo pohon tanaman padi itu harus dicabut. Nah, demikian pula di sini juga sama. Kesenangan indera, kebencian itu juga harus segera dicabut. Kalau tidak akan berkembang. Akan berkembang kemudian sulit bagi batin untuk bisa terkonsentrasi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yaitu kotoran batin, rintangan batin yang harus segera dilenyapkan ketika itu muncul adalah kemalasan. Dinamida, kalau dalam bahasa Bali itu dinamida. Malas dan ngantuk. Nah, ini yang seringkali muncul pada saat bermeditasi.
Apalagi kalau misalnya kita meditasi, kita datang ke wihara sore-sore. Ya kadang kita para Bante, kalau kita pergi ke wihara itu, janjinya jam 7. Kita akan ada dhamma di sana. Nanti umatnya datangnya jam 8. Sudah datang, sudah pada ngantuk semua sebenarnya. Karena sudah capek, kemudian begitu datang ke wihara sudah ngantuk semua. Padahal itu ya memang ketika datang ke wihara itu memang menjadi rileks. Ya, jadi suasana wihara itu kan tenang, nyaman, ya. Seperti beda sekali dengan suasana di rumah. Kalau di rumah kan panas, mungkin marah-marah dengan istri, dengan anak gitu kan, gaduh. Tapi begitu datang ke wihara, wah tenang, nyaman. Nah, tanpa disadari ada kotoran batin yang menyelinap. Jadi seperti tadi, seperti ada pohon yang seperti padi, padahal bukan padi. Nah, rasa nyaman, rasa enak, rasa rileks muncul pada saat datang ke wihara, kemudian tanpa disadari menjadi sebuah apa? Sebuah kemalasan, rasa ngantuk. Dan itu juga kotoran batin. Maka kalau dalam meditasi ada rasa ngantuk, ada rasa malas, walaupun itu di situ ada rileks, di situ ada batin itu menjadi tidak mengembara, dalam artian tidak aktif, ada rasa istirahat, tetapi rasa rileks yang tidak disadari yang nantinya menimbulkan rasa malas dan ngantuk, itu juga bagian dari kotoran batin. Dan itu harus segera dilenyapkan juga. Itu juga seperti tumbuhan, seperti rerumputan yang bisa menghambat perkembangan tanaman padi yang ditanam oleh seorang petani. Nah, demikian pula saat bermeditasi ngantuk muncul harus segera diperhatikan, harus segera dilenyapkan. Nah, rasa ngantuk atau lamban di sini bisa dua. Yang muncul memang semata-mata karena batin, dan yang kedua yang muncul karena jasmani. Kalau yang muncul dari batin itu biasanya adalah sebenarnya jasmani sehat. Jasmani tidak ada masalah. Tetapi kemudian kemalasan muncul, masih terlalu pagi. Sudah ada rencana ini, pagi-pagi nanti pokoknya besok jam 4:30 saya meditasi. Begitu bangun jam 4:45, yang seharusnya itu sudah bangun, segera cuci muka, mau meditasi 4:30, kemudian berpikir, masih pagi. Nantilah 5 menit lagi. Tidur lagi, kebablasan. Itu kemalasan yang muncul dari pikiran. Atau misalnya mau meditasi sore misalnya atau malam, terlalu malam, tidak meditasi. Mau meditasi, rasa dingin, terlalu dingin, tidak meditasi. Mau meditasi, panas, terlalu panas, tidak meditasi. Mau meditasi, masih terlalu lapar, nantilah kalau kenyang. Tapi begitu kenyang, terlalu kenyang nanti ajalah. Akhirnya apa? Tidak bermeditasi. Nah, yang muncul dari pikiran itu disebut tina. Nah, jadi ada tina mida. Tina itu adalah kemalasan yang muncul semata-mata dari pikiran. Nah, ketika itu muncul, harus segera diperhatikan dan dilenyapkan. Kemudian ada kemalasan yang muncul dari semata-mata dari jasmani. Dari jasmani di sini ya seperti rasa capek, kemudian muncullah rasa ngantuk. Atau misalnya ketika kita baru makan, ya. Jadi kalau baru makan itu memang pencernaan kita itu lagi bekerja. Nah, pada waktu itu karena pencernaan masih bekerja, maka bisa menimbulkan rasa ngantuk. Dan sebenarnya kalaupun kita tidak tidur, kita masih bisa sehat, masih tidak ada masalah. Nah, sehingga kemalasan yang muncul dari makan pun sebenarnya dalam meditasi ini pun juga harus diusahakan untuk dilenyapkan. Sang Buddha mengatakan bahwa salah satu yang membuat tinamida, kemalasan ngantuk ini muncul adalah bhata samada. Bhata samada itu artinya mabuk nasi. Bhata itu nasi, samada itu adalah mabuk. Maka bhata samada adalah mabuk nasi.
Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian habis makan kemudian muncul rasa ngantuk, artinya sedang mabuk nasi. Jadi mabuk itu tidak harus mabuk karena minuman keras. Nah, jadi kalau misalnya nanti ngantuk pada saat habis makan itu disebut batas samada, mabuk nasi. Nah, itu juga harus berusaha dalam meditasi ini, ya cobalah untuk berusaha untuk dilenyapkan. Dengan cara apa? Macam-macam. Bisa dengan meditasi jalan. Yang seharusnya kalau misalnya habis makan kemudian tidur, ya kita gunakan untuk meditasi jalan. Ini sudah menjadi tradisi pada zaman Sang Buddha. Jadi biasanya kalau Sang Buddha, para siswa habis makan, itu biasanya digunakan untuk meditasi jalan. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk membantu pencernaan. Jadi kalau kita meditasi jalan habis makan, pencernaan kita juga akan terbantu. Jadi tugas dari perut kita yang mencerna ini akan semakin sedikit, karena dibantu dengan meditasi jalan. Nah, sehingga sementara pencernaan juga terbantu, ngantuk juga bisa lenyap dan kita menjadi lebih sehat. Itu baik untuk dilakukan saat misalnya habis makan rasa ngantuk muncul. Nah, tinamida ini harus dilenyapkan. Tetapi tentu kalau misalnya jasmani kita itu sudah begitu capek dan memang membutuhkan istirahat, ya memang harus istirahat. Kita tidak bisa memaksa badan yang sudah begitu capek butuh istirahat, kemudian kita paksa untuk bermeditasi. Dalam artian untuk duduk meditasi. Harus berbaring, harus kita beristirahat. Itu juga oleh Sang Buddha juga diperkenankan kalau memang betul-betul fisik kita, jasmani kita membutuhkan istirahat. Nah, ini yang ketiga. Jadi rumput yang ketiga. Nah, kemudian rumput yang keempat atau rintangan batin yang keempat itu adalah kegelisahan dan kekhawatiran. Nah, jadi ini kebalikan dari tinamida. Nah, kalau tinamida ini pikiran kita itu terbawa ke dalam kelambanan. Maunya istirahat, maunya tidur. Nah, tetapi untuk yang keempat ini, yang dalam bahasa Pali disebut udaca kukuca, kegelisahan, kekhawatiran, itu membuat batin kita itu tidak mau beristirahat. Membuat batin kita itu selalu gelisah. Membuat batin kita itu pokoknya maunya itu berpikir terus. Berpikir ini dan itu. Tidak mau diam. Seperti seekor monyet yang tidak mau diam. Atau seperti seekor ikan yang dilempar ke daratan. Sebelum mati masih menggelepar. Terus menggelepar. Tidak mau diam. Ya seperti itu. Kegelisahan muncul. Ini juga kotoran batin. Dan apalagi dalam meditasi kita, kita dianjurkan bagaimana batin kita itu untuk berada di saat ini dan sekarang. Jadi salah satu hal yang penting untuk kita ingat dalam meditasi adalah bagaimana membawa batin kita untuk senantiasa berada di sini dan sekarang. Tidak dibiarkan untuk mengembara ke masa lampau ataupun yang akan datang. Karena begitu pikiran mengembara ke masa lampau, biasanya apa yang terjadi? Pikiran kita itu sudah berpikir-pikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau, dan di situ biasanya kotoran batin yang muncul. Demikian pula kalau pikiran kita itu terbawa, terseret, merindukan hal-hal yang belum terjadi, atau hal-hal masa mendatang, di situ juga ada banyak kotoran batin yang muncul. Maka meninggalkan masa lampau dan juga masa yang akan datang, batin dibawa ke saat ini dan sekarang. Nah, ketika batin dibawa ke saat ini dan sekarang, batin kita akan lebih mudah tenang. Tapi ketika batin kita gelisah, batin kita khawatir, batin kita cemas, batin kita tidak mau diam, batin kita tidak mau beristirahat, artinya biasanya batin kita sudah terbawa ke masa lampau ataupun yang akan datang. Nah, begitu kita sudah tahu, pikiran kita sudah mengembara jauh ke lampau ataupun yang akan datang, begitu kita tahu harus kembali kepada objek yang kita perhatikan. Misalnya objek keluar masuknya nafas. Nah, demikian. Jadi tidak membiarkan rumput-rumput yang mengganggu tanaman padi ini menjadi tumbuh berkembang. Tidak dibiarkan. Maka harus langsung dicabut, langsung dibersihkan. Nah, jadi yang keempat adalah
kegelisahan dan kekhawatiran. Nah, ini sering diumpamakan oleh Sang Buddha bahwa kegelisahan ini seperti apa? Seperti air yang beriak. Berbeda dengan kemalasan. Nah, kemalasan ini diumpamakan seperti air yang ditutupi oleh tumbuhan. Setenang apapun air tersebut, kalau ditutupi oleh tumbuhan, maka tidak bisa digunakan untuk bercermin. Karena tertutup oleh tumbuhan. Nah, jadi untuk bisa digunakan untuk bercermin ya ketika air tersebut tidak ditutupi oleh tumbuhan. Nah, tinamita juga demikian, kemalasan, ngantuk juga demikian. Kalau kita ngantuk, kita malas, ya walaupun batin kita itu punya kemampuan misalnya, tetapi kalau kita tidak membersihkan kemalasannya, tidak akan berkembang. Batin kita tidak bisa digunakan untuk bercermin, untuk melihat ke dalam diri kita. Nah, demikian pula ketika batin kita beriak, ya seperti air yang beriak, air yang kena angin, ya jadi kalau kita melihat di sungai atau katakan ada ember dengan di situ ada penuh dengan air, kemudian ada angin yang meniup, itu akan menjadi beriak. Nah, ketika angin ini beriak juga sama, tidak bisa digunakan untuk bercermin, tidak bisa digunakan untuk melihat refleksi dari wajah kita, dari badan kita. Nah, demikian pula kalau batin kita itu dikuasai oleh kegelisahan, kekhawatiran, tidak mau beristirahat, terus berpikir-pikir, khawatir, cemas, juga sama. Maka begitu ini muncul, ini juga harus segera dilenyapkan. Nah, kemudian yang kelima, yang juga sering muncul dalam ketika kita bermeditasi adalah vicikicca. Vicikicca adalah keraguan-raguan. Nah, ragu-ragu di sini ya banyak sekali macamnya. Tetapi terutama di sini ragu-ragu yang berkaitan dengan praktek meditasi kita. Jadi kalau ragu-ragu tentang ini namanya jalan apa, ini rumahnya siapa, ini pohon apa, itu bukan keraguan-raguan yang dimaksud. Dalam meditasi ya itu bukan hal itu yang dimaksud. Tetapi adalah keraguan-raguan tentang apakah meditasi saya ini berguna atau tidak. Seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa orang yang tidak bersabar dalam meditasi, baru meditasi 1 minggu, kemudian karena merasa tidak mendapatkan hasil, keraguan-raguan muncul. Wah, mungkin meditasi ini tidak berguna. Mungkin meditasi ini memang tidak membawa hasil. Buktinya apa? Saya sudah 1 minggu meditasi tapi tidak dapat apa-apa. Buktinya apa? Saya sudah menanam pohon padi sudah 1 bulan kok tidak ada buahnya sama sekali. Ragu-ragu. Padahal baru menanam pohon padi, menanam tanaman padi. Tapi ragu-ragu. Nah, sehingga keraguan-raguan ini juga penting untuk dilenyapkan. Kita harus punya keyakinan. Kita harus punya keyakinan bahwasanya meditasi ini melenyapkan apa yang buruk, membawa apa-apa yang baik, itu membawa kepada hasil. Membawa kepada, yaitu seperti orang menanam padi nanti akan berbuah dan akan panen. Harus punya keyakinan demikian. Maka begitu keraguan-raguan ini muncul, harus segera dilenyapkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana melenyapkan? Nah, ini. Bagaimana kita mencabuti rumput-rumput yang ada di ladang atau di sawah tanaman padi? Ya, tentu di sini ada caranya. Cara yang paling simpel adalah setiap kali ada kotoran batin yang muncul, yang seperti tadi sudah saya sampaikan, langsung segera kembali kepada objek meditasi. Itu yang paling sederhana, itu yang paling simpel. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwasanya ya kembali langsung mengganti objeknya. Mengganti objek di sini adalah dari yang buruk diganti ke yang baik. Dan yang baik di sini secara sederhana adalah kembali kepada keluar masuknya nafas. Kalau kita bermeditasi menggunakan keluar masuknya nafas, maka begitu ada rintangan batin, ada nafsu ragawi yang muncul, ada kebencian yang muncul, iri hati yang muncul, ada kemalasan yang muncul, kegelisahan yang muncul, ada keraguan-raguan yang muncul. Yang paling sederhana, yang paling simpel adalah kembali kepada keluar masuknya nafas. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa meditasi ini
diibaratkan seperti seseorang yang sedang menzinakan seekor anak sapi. Jadi seekor anak sapi ketika mau dizinakan dibutuhkan dua, yaitu tali dan juga tiang. Jadi tali itu diikatkan ke leher anak sapi tersebut, tiang itu digunakan untuk menambat tali tersebut. Jadi tali yang sudah diikatkan ke leher sapi ditambatkan ke tiang. Nah, begitu sapi lari, ya karena sudah diikat lehernya, tidak akan bisa jauh, kembali lagi ke tiang. Lari lagi, kembali lagi ke tiang. Lari lagi, kembali lagi ke tiang. Akan terus demikian. Lama-kelamaan akan menjadi capek sendiri, menjadi lelah sendiri, menjadi jinak, duduk di bawah tiang tersebut. Nah, kalau kita juga sama, prosesnya juga sama. Pikiran kita itu terbiasa mengembara karena apa? Karena nafsu ragawi, karena kebencian, karena kemalasan, karena kegelisahan, karena keraguan-raguan. Itu pikiran yang lari. Tapi kalau kita memiliki tali perhatian dan juga objek meditasi, begitu lari kembali kepada objek. Lari lagi kembali pada objek. Lari lagi kembali pada objek. Terus demikian. Nah, seperti hanya seekor anak sapi yang tadinya liar, kemudian capek sendiri, lelah sendiri, dan kemudian menjadi jinak. Nah, pikiran kita juga sama. Hanya saja, kalau sapi mungkin lari-lari 1 jam, 2 jam capek, kemudian jinak. Nah, kalau kita berhari-hari meditasi, tidak jinak-jinak. Ya, nggak apa-apa juga. Itu harus terus dilakukan. Ya, memang menjinakkan seekor sapi itu lebih mudah ketimbang menjinakkan pikiran kita. Kan Sang Buddha mengatakan, mengalahkan 1000 musuh dalam 1000 pertarungan itu bukan pahlawan sejati. Mudah sekali, lebih mudah. Tetapi mengalahkan dirinya sendiri itulah yang disebut sebagai pahlawan sejati. Apalagi mengalahkan seekor anak sapi yang liar, oh mudah sekali. Tapi mengalahkan pikiran kita itu sangat sulit, makanya dibutuhkan waktu yang tidak sedikit, dibutuhkan kesabaran yang tidak sedikit. Kalau kita menanam padi 110 hari, 120 hari akan panen, kan begitu kan? Ya, jadi padi kan biasanya ya minimal kan 3 bulan kalau padinya bagus atau ada padi tertentu gitu kan. Tapi kan biasanya sekitar hampir 4 bulan baru panen. Itu mendapatkan, tetapi untuk batin kita tidak demikian, membutuhkan perjuangan yang lebih. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Karena selama ini kita ini ya sudah lontang-lantung. Lontang-lantung di mana? Lontang-lantung di alam tumimba lahir. Ya, gitu sudah lontang-lantung, sudah terbiasa mengembara, sudah terbiasa liar. Kita sudah liar mengembara dalam jumlah yang tidak terhitung, makanya begitu ingin menjinakkan batin yang sudah terbiasa mengembara, bukan sesuatu yang mudah. 2-3 hari kemudian selesai, tidak, makanya dibutuhkan kesabaran. Sabar dan sabar. Makanya di sini ya yang kita lakukan adalah begitu batin mengembara, kembali ke nafas. Mengembara lagi, kembali ke nafas. Mengembara lagi, kembali kepada nafas. Itu yang mesti dilakukan. Berulang-ulang. Ratusan kali, ribuan kali, ratusan ribu kali, jutaan kali. Harus dilakukan demikian. Dan itu dibutuhkan kesabaran. Nah, sehingga yang paling simpel adalah dengan kembali kepada nafas. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya adalah dengan misalnya menggunakan perenungan. Juga bisa. Kembali pada nafas kok tidak bisa? Kemudian kita menggunakan perenungan. Perenungan apa? Tentu masing-masing bisa berbeda-beda. Mengapa? Karena kita sudah banyak membaca buku dhamma, kita sudah banyak berdiskusi, kita sudah banyak mendengarkan dhamma, kita sudah banyak yaitu membahas dhamma. Nah, itu semua bisa digunakan. Seperti misalnya ini satu contoh, misalnya ketika ada kebencian yang muncul. Nah, kita membenci seseorang. Nah, kemudian ketika kebencian muncul, biasanya muncul keinginan bagaimana orang tersebut bisa dirugikan. Kalau bisa orang tersebut rugi. Kalau bisa orang tersebut celaka. Kan begitu. Padahal sebenarnya orang yang mengharapkan orang lain celaka, kalau kita pikir sebenarnya yang celaka terlebih dahulu adalah kita. Mengapa? Karena pada saat kita memunculkan kebencian, pada saat kita sedang memendam kebencian, kita tuh sudah celaka.
kita itu sudah menderita. Kita ingin orang lain menderita, tetapi yang sebenarnya menderita terlebih dahulu adalah kita sendiri. Maka di dalam Dhamma diumpamakan, orang yang ingin mencelakai orang lain itu diibaratkan seperti seseorang yang melempar orang lain dengan kotoran atau dengan besi yang panas. Siapa yang kotor terlebih dahulu, siapa yang terbakar terlebih dahulu? Ya dia sendiri. Orang lain tidak akan terbakar terlebih dahulu. Yang terbakar terlebih dahulu adalah dia sendiri. Karena dia memegang besi yang panas, terbakar terlebih dahulu. Inginnya orang lain terbakar, padahal dia sendiri yang terbakar. Yang kotor terlebih dahulu juga dia sendiri, bukan orang lain. Nah, sehingga di sini sebenarnya kalau kita merenungkan, oh ternyata yang menderita itu saya sendiri. Kita mengharapkan orang lain celaka, mengharapkan orang lain menderita, kita yang menderita terlebih dahulu. Kita berpikir orang lain menderita, tetapi nyatanya orang lain sedang happy misalnya, orang lain sedang bahagia, orang lain sedang meditasi, orang lain sedang bercanda tawa dengan keluarga. Maaf. Ya, maaf. Nah, sehingga di sini kalau kita merenungkan demikian, maka kebencian lenyap. Atau misalnya merenungkan yang lain, merenungkan misalnya dengan perenungan anicca, ketidakkekalan. Atau merenungkan hukum karma. Nah, yang paling mudah adalah hukum karma. Kalau misalnya kita mendapatkan ya kata-kata yang kasar, mendapatkan ya kerugian dari orang lain, kemudian muncul kebencian di sini. Nah, pada waktu itu kita kemudian berpikir, bukankah yang saya alami ini kan memang karma saya? Mengapa saya harus marah dengan orang tersebut? Kalau ini adalah bagian dari apa yang harus saya terima. Kalau saya marah dengan orang tersebut berarti apa? Berarti saya membuat karma baru yang nantinya saya menderita juga. Nah, sehingga di sini kalau kita merenungkan hukum karma juga lenyap juga. Maka banyak perenungan yang bisa kita lakukan ketika kotoran batin itu muncul. Ya, semua dhamma yang diajarkan Sang Buddha bisa kita gunakan. Nah, demikian pula berkaitan dengan tidak hanya kebencian, nafsu ragawi, kemalasan, dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa kembali kepada nafas, kita bisa melakukan perenungan-perenungan yang lainnya. Nah, dengan demikian kotoran batin itu bisa lenyap. Ya, ini waktunya sampai jam berapa ini? Nanti 15 menit lagi, Bante. Masih 15 menit lagi, oke ya. Ya, setelah itu tanya jawab, Bante. Iya. Ini sampai jam berapa nanti? Monggo Bante maksimal jam 8, Bante. Oh begitu ya, baik ya. Nah itu yang kedua adalah perenungan. Nah ini harus dilatih lagi dan lagi, terus menerus. Jadi kembali kepada nafas, perenungan itu harus dilatih terus menerus sampai menjadi terampil. Nah, ini juga penting. Terampil untuk melenyapkan kotoran batin juga harus dikembangkan. Jadi seperti kalau seorang petani. Kalau Anda pernah menjadi seorang petani, menjadi seorang pencangkul yang menyangkul di sawah atau di ladang, Anda akan tahu. Mencangkul itu tidak mudah, awalnya itu juga sulit. Tetapi kalau nanti sudah dilakukan lagi dan lagi, mencangkul itu lebih mudah. Itu juga keterampilan. Kalau tidak terampil, nanti yang dicangkul bukan rumput yang menjadi gangguan, tetapi malahan tanaman yang dicangkul. Apalagi kalau misalnya tanamannya adalah tanaman jagung misalnya kan, rapat begitu. Kalau misalnya tidak pandai mencangkul, nanti yang dicangkul, yang ditebas oleh cangkul itu adalah tanaman jagungnya, bukan rumputnya. Maka keterampilan ini, kalau kita korelasikan dengan keterampilan untuk melenyapkan kotoran batin pun juga harus dilakukan lagi dan lagi. Jadi bagaimana kita kembali pada nafas lagi dan lagi, bagaimana kita memunculkan perenungan agar kotoran batin itu muncul lagi dan lagi, itu harus dilakukan. Sampai menjadi
terampil. Nah, selain perenungan, yang ketiga adalah kita bisa melakukan, kalau dalam bahasa Bali ada istilah asati amanasikara. Asati amanasikara itu dengan kita tidak memperhatikan. Ada kalanya demikian. Artinya apa? Ketika kotoran batin itu muncul, kalau kita terbiasa melihat kotoran batin sebagai sesuatu yang tidak berguna, atau pikiran yang tidak berguna, pikiran yang kalau diikuti itu tidak akan pernah berakhir, lama-kelamaan kita tuh berpikir, wah, paling-paling kalau mengikuti ini juga tidak pernah ada akhirnya, akan terus berlanjut. Nah, begitu muncul kotoran batin sudah. Seperti apa? Seperti kalau kita tuh melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, ya dalam kehidupan sehari-hari ada sesuatu yang menjijikan misalnya, kita melihat mayat, kemudian kita langsung mengalihkan pandangan kita. Jadi kita langsung melupakan, yaitu apa yang dilihat. Nah, demikian pula ketika kotoran batin muncul, langsung kita udah lupakan saja. Tidak diperhatikan. Asati amanasikara, tidak diperhatikan. Begitu kotoran batin muncul, udah kembali pada nafas. Ketika muncul, kembali kepada nafas lagi. Nah, terus demikian. Itu juga bisa dilakukan. Apalagi kalau pikiran yang sifatnya adalah pikiran mengembara, pikiran yang kalau dipikirkan itu tidak pernah berhenti. Begitu tahu, ya itu harus segera, bagaimana seseorang segera langsung sudah lupakan saja. Lupakan pikiran-pikiran itu, langsung balik pada nafas. Itu yang ketiga. Yang keempat bisa juga dengan cara kita, kalau tadi kita melupakan, justru yang keempat adalah memperhatikan. Memperhatikan sebagaimana adanya kotoran batin yang muncul. Ini yang seringkali digunakan di dalam vipassana. Nah, jadi dalam vipassana itu ada istilah kesadaran apa adanya. Jadi ketika ada objek termasuk adalah kotoran batin yang muncul, pikiran-pikiran negatif yang muncul, atau dalam hal ini adalah rintangan batin yang muncul, maka justru disadari. Disadari secara dekat. Jadi kita tidak menolak, tetapi juga tidak melekati. Kalau kita menolak, biasanya bisa muncul kebencian. Kalau kita melekati, artinya kita memunculkan keserakahan. Maka hanya sekedar menyadari. Tetapi sebenarnya pada saat kita menyadari kotoran batin yang muncul seperti itu, kita tuh menyadari secara dekat. Kita melihat secara dekat, kita melihat secara jelas. Sebenarnya kotoran batin yang muncul itu apa? Ketika muncul keserakahan, kita tahu persis, oh itu keserakahan. Karena kita sadar, karena kita tidak menolak, tapi juga tidak melekat, hanya sekedar menyadari. Ketika muncul kebencian, kita tahu, oh kebencian muncul. Ketika muncul iri hati, oh beda dengan kemarahan. Beda dengan dendam. Walaupun sumbernya dari hal yang sama, yaitu kebencian. Nah, itu bisa diperoleh ketika kita menyadari apa adanya. Menyadari secara dekat, setiap kotoran batin itu muncul, menyadari tanpa menghakimi. Disebut menyadari sebagaimana adanya. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nah, ada beberapa orang yang melakukan ini, ya itu juga berhasil juga. Maka seringkali diumpamakan seperti kalau kita misalnya menyadari setiap kotoran batin yang muncul, itu diumpamakan seperti misalnya ada seorang pencuri datang ke rumah ingin mencuri barang-barang yang ada di rumah seseorang. Kemudian si pemilik rumah memergoki. Nah, pencuri tersebut lari. Nah, demikian pula ketika kotoran batin muncul dan disadari keberadaannya, kemunculannya disadari, baru disadari-sadar sudah dia lari, seperti pencuri yang kemudian ketakutan dan lari. Dan itu juga bisa dilakukan. Setiap kali kotoran batin muncul, disadari. Muncul lagi, disadari. Muncul lagi, disadari. Dan ini juga efektif untuk melenyapkan kotoran batin. Tetapi tentu,
Kalau dengan cara ini tidak bisa, dengan cara yang lain yang tadi disebutkan. Apakah dengan langsung mengganti objek, atau dengan melakukan perenungan, atau dengan sudah melupakan saja kotoran batin yang muncul, jadi langsung dilupakan, tidak diperhatikan, atau dengan kita melihat secara dekat, menyadarinya. Kita tidak menolak, kita tahu persis kotoran batin yang muncul, tetapi juga kita tidak bergembira di sana, tidak melekati di sana. Nah, ini juga penting untuk bisa kita lakukan dalam meditasi. Nah, kemudian yang terakhir, Sang Buddha mengatakan kita bisa menggunakan hal yang sifatnya lebih keras. Pada saat kotoran batin muncul, kita bisa yaitu menekan lidah kita kuat-kuat di langit-langit mulut. Dengan rahang kita itu ditekan satu sama lain, kemudian kita menekan kotoran batin dengan pikiran kita. Ini yang bisa kita lakukan misalnya ketika Anda misalnya sedang ngantuk, ya sedang ngantuk, kemudian mendengarkan ada orang ceramah. Ya, jadi karena mungkin nanti malu kalau sampai menguap suaranya terdengar, Anda kemudian menekan keras-keras rahangnya atau giginya, gigi atas dengan gigi bawah, rahang atas rahang bawah, lidahnya ditekuk, kemudian ditekan kuat-kuat di langit-langit mulut, sehingga apa? Sehingga rasa ngantuk ini tidak sampai berkembang, tidak sampai Anda menguap. Nah, ini juga salah satu cara. Dan hal tersebut juga bisa digunakan untuk mengatasi kotoran batin lainnya, tidak hanya pada saat ngantuk. Nah, dengan cara demikian, maka kalau dilakukan lagi dan lagi, sampai menjadi terambil, seperti seorang petani yang terampil mencangkul rumput-rumput yang mengganggu tanaman, nah ini tanamannya bisa tumbuh berkembang, bisa memberikan buah dan memberikan hasil, memberikan panen. Nah, demikian pula kalau kita terampil melenyapkan kotoran-kotoran batin yang muncul, hal yang tadi disampaikan dilakukan lagi dan lagi, ya batin kita juga akan semakin berkembang. Dan tentunya ketika kotoran-kotoran batin ini dilenyapkan, maka hal-hal yang baik juga akan muncul. Seperti tadi tanaman, ketika rumput-rumput yang mengganggu itu dicabuti, kalau dalam bahasa Jawa kalau tidak salah disiangi gitu ya. Nah, nanti juga tanamannya akan tumbuh dengan baik. Nah, pikiran kita juga yang baik-baik, yang positif-positif, yang berguna-berguna ini juga akan berkembang. Kesabaran kita berkembang, ketekunan semangat kita berkembang, keyakinan kita terhadap meditasi kita berkembang. Karena keraguan-raguan juga semakin berkurang, maka keyakinannya juga berkembang. Konsentrasi kita berkembang, ketenangan batin kita berkembang, keseimbangan batin kita berkembang. Hal-hal yang positif, yang baik, itu berkembang seiring dengan sedikit demi sedikit lenyapnya kotoran batin yang dilenyapkan setiap kali itu muncul. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mesti kita lakukan di dalam kita bermeditasi. Maka sekali lagi saat bermeditasi, yang terpenting adalah kita harus bersabar. Bersabar, dan sembari bersabar, kita juga melakukan yang terbaik, yaitu melenyapkan apa yang mesti dilenyapkan. Itu yang mesti dilakukan. Persis seperti seorang petani yang menanam tanaman, dalam hal ini misalnya tanaman padi, maka yang perlu dilakukan adalah bukan berpikir-pikir kapan buahnya muncul, kapan panennya datang, tetapi bagaimana bersabar sembari memelihara tanaman tersebut dengan sebaik-baiknya. Artinya, yaitu rumput-rumput yang mengganggu itu harus segera dicabuti, yang baik-baik seperti mengairi dan juga memberikan pupuk juga harus dilakukan. Sehingga tanpa diminta pun tanaman tersebut akan tumbuh dan akhirnya memberikan buah dan memberikan panen. Itu yang mesti kita lakukan. Nah, demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, semoga kita semua maju dalam meditasi kita, sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Satu. Ya.
Bante. Biasanya pas buat orang Jawa Tengah itu pas Bante, karena perumpamannya dengan menanam padi. Karena memang sebagian dari kita adalah dengan komunitas itu jadinya pas. Dan tentunya Bapak Ibu Rom Ramanisi juga jelas sekali. Suaranya mati. Oh iya. Masuk lagi, sudah masuk lagi. Oh iya, baik. Sinyalnya Bu Dewi mungkin kalau saat saya hilang bisa itu ya Bu Dewi, bisa dibanjeli sama Bu Dewi. Nah, monggo Bapak Ibu silakan langsung bertanya. Saya bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada Bante supaya ada interaksinya. Monggo Bapak Ibu semuanya disilahkan. Ini ada dari Jepara, Bante, Jepara, Banyumas, Kabupaten Semarang, ada dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal, cukup banyak ini Bante. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang hal tertentu, dipersilakan. Ya Bante. Oh iya, silakan. Saya Bante. Ya, untuk mengawali pertanyaan. Ya. Tadi juga, kalau saya tidak salah mendengar tadi ada seandainya pada saat kita meditasi kok objek ini kok lepas melulu, lepas terus tadi kan bisa diganti ya Bante ya. Atau dengan cara mungkin kalau pas kita lagi menggunakan niatnya objek nafas, kemudian dalam perjalanannya merasa kesulitan, kemudian bisa diganti dengan perenungan. Nah itu mohon diberikan contoh-contoh perenungan-perenungan terkait dengan hukum karma, terkait dengan mungkin cinta kasih dan seterusnya itu apa, ucapan apa atau kalimat-kalimat apa yang dalam batin kita bisa lebih mengena gitu Bante. Itu ya. Saja dulu Bante, terima kasih. Baik. Sebenarnya untuk kalimat-kalimat yang kita butuhkan itu sebenarnya masing-masing bisa berbeda-beda. Karena ini sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Dan kalimatnya juga tidak bisa misalnya harus diatur. Nah, sekali lagi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa meditasi yang diajarkan Sang Buddha seperti yang sudah sampaikan di minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu di pertemuan yang pertama, bahwa harusnya dilakukan setiap saat. Setiap saat, setiap waktu, tidak hanya ketika duduk meditasi. Nah, sehingga di sini misalnya ada seseorang yang bersedih. Pada saat dia tidak sedang duduk meditasi, tetapi dia sedang melakukan aktivitas yang lain, kemudian muncul kesedihan. Sebenarnya pada saat itu pun juga seseorang bisa bermeditasi. Dan bagaimana ketika muncul kesedihan, kemudian bisa melenyapkan kesedihan. Karena kesedihan di sini juga bagian dari kotoran batin. Karena di dalam kesedihan, di situ ada kebencian, ada ketidaksukaan, dan itu adalah kotoran batin. Nah, kemudian pada saat itu ingat sabda Sang Buddha. Misalnya kalau dia itu sedih karena ditinggal oleh orang yang dicintai, mungkin orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal misalnya, muncul kesedihan. Nah, kemudian ingat sabda Sang Buddha bahwasanya setiap kali ada pertemuan, perpisahan pasti terjadi. Kehidupan itu tidak pasti, kematian adalah pasti. Nah, begitu merenungkan demikian saja, itu tidak harus kemudian ditata, karena masing-masing mempunyai cara sendiri-sendiri untuk setiap perenungan yang ada.
Ketika merenungkan demikian, ketika berpikir demikian, ketika ingat sabda Sang Buddha demikian, kesedihan lenyap. Ini juga bagian dari meditasi. Walaupun Anda mungkin sedang berdiri, sedang melihat, mungkin ada seseorang yang masih berkerabat, meninggal, kemudian muncul kesedihan, ingin menangis dan sebagainya, kemudian muncul perenungan tadi, itu juga bagian dari meditasi. Atau misalnya, ketika ya dalam kehidupan kita sering mengalami sakit fisik misalnya. Ketika sakit fisik muncul, kebencian juga muncul, kecemasan juga muncul, ketakutan muncul. Apakah pada waktu itu tidak bisa bermeditasi? Bisa bermeditasi. Misalnya dengan apa? Dengan merenungkan sabda Sang Buddha. Bahwasanya memang seperti Sang Buddha katakan, fisik tubuh kita itu adalah sarang penyakit. Maka penyakit adalah sesuatu yang wajar yang akan terjadi, yang akan muncul pada siapapun. Nah, begitu kita merenungkan demikian, karena kita punya keyakinan terhadap Sang Buddha, keyakinan terhadap Dhamma, ini juga bisa melenyapkan kecemasan kita. Bisa melenyapkan ketakutan kita. Apakah perenungan bisa hanya demikian? Bisa juga dengan yang lain juga. Misalnya kita ingat terhadap sabda Sang Buddha mengatakan begini. Sang Buddha pernah bersabda kepada seorang berumah tangga, kepada yaitu Nakula Pita, ketika dia datang pada Sang Buddha dan mengeluh karena sudah merasa tua dan banyak penyakit. Sang Buddha mengatakan, cobalah berlatih untuk senantiasa merenungkan. Walaupun jasmani saya sakit, yang terpenting batin saya tidak ikut sakit. Nah, kalau orang punya keyakinan terhadap sabda Sang Buddha demikian dan ada ingatan demikian, ada perenungan demikian, bisa juga hanya dengan perenungan demikian, kecemasan menjadi lenyap, kekhawatiran menjadi lenyap. Dia bertekad, nggak apa-apa. Sakit fisik memang wajar, tetapi bagaimana saya berusaha untuk tidak sakit secara batin. Fisik akan sakit, tetapi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran tidak akan muncul di sana. Nah, perenungan demikian juga bisa dilakukan. Dan tentu tidak ada formula kata-kata yang harus sama, tidak harus. Masing-masing bisa berbeda-beda. Jadi tergantung ingatan kita. Ya seperti misalnya kita merenungkan sifat anicca, ketidakkekalan. Ya kan, misalnya kita tadi seperti misalnya ditinggal oleh orang yang kita cintai, kemudian kesedihan muncul, lantas kita ingat sifat ketidakkekalan. Sang Buddha mengatakan bahwa hidup itu memang tidak kekal, berubah. Masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Sesuai dengan pengalaman ketika dia belajar tentang ketidakkekalan, bisa berubah-ubah. Berubah-ubah bagaimana? Misalnya adalah orang yang pernah belajar tentang ketidakkekalan dengan merenungkan perubahan dari bunga yang tadinya kuncup, mekar, kemudian layu, rontok, maka begitu ada perenungan ketidakkekalan, segala sesuatu tidak kekal, gambaran batin yang muncul adalah apa? Bunga. Tetapi bagi orang lain yang belajar tentang ketidakkekalan, melihat ketidakkekalan dari sisi tubuhnya sendiri, yang tadinya muda, dewasa, kemudian menjadi tua, yang tadinya kulitnya kencang menjadi keriput dan dialami diri sendiri, dan itu direnungkan lagi dan lagi, sehingga ketika setiap kali muncul perenungan ketidakkekalan, maka persepsi gambaran batin itu muncul, maka itu yang akan keluar juga. Begitu ada misalnya sakit fisik, ada kesedihan dan sebagainya, muncul persepsi ketidakkekalan, maka gambaran batin dari orang tersebut juga akan demikian. Dan akan berbeda dari yang lain. Nah, maka di sini formula yang boleh dikatakan harus sama, tidak bisa sama. Tetapi ya dhammanya sama, tetapi formula dari kata-katanya, formula dari gambaran batinnya pada saat itu bisa berbeda-beda. Tergantung masing-masing, tergantung yaitu apa yang dipelajari. Dari pembahasan, dari mendengarkan Dhamma, dari merenungkan Dhamma, apa yang itu diulang-ulang dan diulang, itu bisa muncul pada saat itu. Dan antara satu orang dengan lainnya bisa berbeda-beda. Nah, jadi
Romo Sugianto bisa, pokoknya ya apa yang sudah didengarkan kemudian direnungkan sesuai dengan pikiran sendiri, itulah yang bisa dilakukan pada waktu itu. Jadi demikian ya. Ya. Terima kasih Bante. Ya, baik. Ya. Bante. Ya. Yang lain monggo Bapak Ibu. Karena cara monggo. Atau kalau ada dia tanya mewakili suami saya Bante. Karena dia tanya saya nggak bisa menjawab Bante. Nah itu dia saat dikasih itu kan dia pasti tidak nganut kalau dikasih tahu istri Bante. Itu Bante dia saat meditasi itu dia merasa tenang sama sekali Bante. Tapi saat saya tanya, nah saat kamu tenang itu kamu sadar enggak? Nah, saya takutnya dia tenang malah ngantuk Bante. Nah sebetulnya suaranya mati. Baik, ini Bante di Remit ada pertanyaan. Apakah penggunaan geniti atau tasbih saat bermeditasi dapat dilakukan? Lalu bagaimana jika geniti itu terus berjalan tetapi pikiran juga ikut berjalan-jalan? Terima kasih. Iya. Jadi yang Ibu Kustiani nanti ya setelah muncul lagi jawabannya. Karena tidak jelas tadi pertanyaannya. Ya, tentu tasbih di sini kalau memang membantu untuk mendapatkan ketenangan ya bisa digunakan. Bisa digunakan. Untuk awal-awal bisa digunakan. Tetapi tentu dalam meditasi untuk selanjutnya ya itu pun juga harus dilepaskan. Jadi untuk awal-awal kalau itu memang membantu, ya jadi dengan menggunakan tasbih, kemudian menggunakan hitungan atau menggunakan kata-kata, kalau di Thailand itu seringkali menggunakan istilah kata budo sambil memperhatikan nafas misalnya begitu, itu membantu ya itu bisa digunakan tetapi awal-awalnya. Tetapi untuk selanjutnya ya harus independen, harus bagaimana kita mampu melepaskan itu juga. Jadi seperti hampir sama seperti yang dianjurkan oleh yaitu Bhante Buddhaghosa. Jadi salah satu buku dalam Visuddhimagga oleh Bhante Buddhaghosa, nah di sana dianjurkan ya untuk bisa membantu batin kita itu fokus kepada objek itu bisa menggunakan hitungan. Jadi kita bisa menghitung 1 sampai minimal 5 atau maksimal 10. Jadi nafas masuk, nafas keluar kita hitung 1. Nafas masuk lagi, keluar lagi hitung 2 dan seterusnya sampai minimal 5, maksimal 10. Kenapa harus minimal 5? Karena biasanya kalau kurang dari 5, nanti kita bukan fokus pada nafas tapi akan fokus dengan hitungan. Nah, itu yang kenapa harus lebih dari 5 atau minimal 5. Dan kenapa tidak boleh lebih dari 10, nah dikatakan kalau misalnya kita menghitung sampai lebih dari 10, nanti kita ini akan mudah lupa dengan hitungan kita. Apalagi kalau kita itu misalnya menghitung sampai 20, kita lupa dengan hitungan kita. Coba Anda juga bermeditasi kemudian menghitung dengan hitungan, yaitu juga padahal 10 hitungannya, tapi mudah sekali untuk lupa. Cobalah sekali waktu. Supaya batin terkonsentrasi, coba untuk menghitung. Selama setengah jam, misalnya menghitung dari 1 sampai 10. Dihitung coba, lupa tidak. Kalau Anda tidak lupa, wah itu berarti luar biasa. Ya berarti bagus. Nah, tapi kalau lupa berarti harus kembali lagi ke hitungan yang awal. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa menggunakan tasbih kalau itu memang membantu. Tapi juga ketika batin sudah terkonsentrasi harus dilepaskan juga. Atau dalam hal ini menggunakan hitungan 1 sampai minimal 5 atau maksimal 10. Tapi nanti pun juga kalau misalnya batin sudah terkonsentrasi atau dengan kata lain batin sudah familiar dengan objek keluar masuknya nafas, jadi batin sudah tidak mengembara lagi, itu pun juga harus dilepaskan. Hitungan juga harus dilepaskan. Jadi hanya sekedar mengamati keluar masuknya nafas. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi bisa dilakukan untuk sementara waktu kalau memang itu
membantu. Ya, demikian ya. Ya, tadi itu Ibu Kustiani bagaimana? Saya sampaikan lewat chat saja, Bante. Ini Oh iya, sudah baik. saya ketik, Bante. Pertanyaan Ibu Gusti sudah ada di chat, Bante. Oh iya, baik. Ya, jadi pertanyaannya adalah, ini suami dari Ibu Gustiani, mewakili dari Pak Tasiman ya, Pak Kasiman, Pak Tasiman. Pak Lasiman, Bante. Oh, Pak Lasiman. Lasiman. Iya, mewakili dari Pak Lasiman ya. Nah, jadi ketika bermeditasi dikatakan dia merasa tenang, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Tapi kemudian ragu-ragu, apakah dia tenang karena ngantuk atau tenang karena mindful, karena perhatian. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana cara membedakan tenang yang ngantuk dan tenang yang perhatian? Dan yang kedua, apa yang dilakukan saat pikiran tenang dalam waktu yang lama supaya tidak tertidur? Nah, jadi ada dua pertanyaan. Membedakannya sangat mudah. Selama pada waktu itu sadar, tahu dengan apa yang terjadi, artinya itu tenang karena perhatian, tenang karena eling. Ya, perhatian di sini adalah eling. Tetapi kalau di situ tidak tahu tenang dan tidak tahu apa yang terjadi, yaitu bisa juga nantinya terbawa oleh ngantuk. Bisa juga sebenarnya sudah ngantuk. Maka di situ kalau tahu berarti adalah ada perhatian, kalau tidak tahu bisa karena terbawa oleh ngantuk, terbawa oleh tidur malahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya pada saat tenang itu tidak muncul ngantuk? Tentunya pada waktu itu harus diimbangi dengan semangat. Ya, jadi memang Sang Buddha juga mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam kita bermeditasi biasanya ada dua jenis pikiran yang akan mengganggu kita secara dominan. Yang pertama adalah pikiran yang gelisah, khawatir, tidak mau beristirahat, tidak mau rileks. Yang kedua adalah batin yang terlalu lamban, terlalu rileks. Nah, di situ dua batin ini ketika muncul harus di-handle atau harus diatasi dengan cara yang berbeda. Kalau batin kita itu dibawa oleh pikiran-pikiran yang terlalu, yaitu banyak berpikir, gelisah, tidak mau beristirahat, pikiran kita itu aktif, maka pada waktu itu harus ditenangkan, harus rileks. Pada waktu demikian harus rileks. Tetapi kalau batin kita itu lamban, batin kita itu sudah tenang, kalau sekedar tenang itu bagus. Tapi kalau batin yang tenang itu tidak dideteksi atau tidak disadari, biasanya akan menimbulkan rasa ngantuk. Ketika orang itu terlalu rileks, ya, terlalu tenang, maka bisa menimbulkan rasa ngantuk. Maka di situ ketika itu terjadi harus diimbangi dengan semangat, dengan wirya, dengan mengembangkan perhatian yang lebih dalam lagi. Misalnya dalam hal ini adalah ketika Anda meditasi kok batinnya sudah tenang, sudah rileks, maka yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana mendekatkan batin Anda dengan objek
meditasi sedekat-dekatnya. Nah, jadi harus mengembangkan perhatian yang lebih ekstra. Karena kalau perhatian itu tidak diupayakan lebih kuat lagi, biasanya terbawa oleh ngantuk. Nah, mendekatkan atau katakan memunculkan perhatian yang lebih ekstra itu dengan cara mendekatkan batin terhadap objek yang diperhatikan. Yang dalam hal ini adalah objek keluar masuknya nafas. Itu didekatkan, diperhatikan dengan secara cermat. Bisa diumpamakan seperti kalau Anda ini sedang memasukkan benang ke dalam jarum yang berlubang kecil. Apa yang dilakukan? Tidak serampangan. Harus dengan penuh perhatian. Penuh perhatian, pelan-pelan, betul-betul perhatian, betul-betul eling, betul-betul sadar, batin tidak mengembara untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Maka seperti kita tuh mendekatkan batin kita terhadap objek meditasi. Nah, dengan demikian, rasa ngantuk tidak akan muncul pada saat ketenangan itu muncul. Dan itu yang harus kita lakukan. Nah, ini juga bagian dari semangat untuk memperhatikan objek. Ketika ketenangan muncul, atau semangat untuk lebih perhatian terhadap objek. Nah, dengan demikian, rasa ngantuk, rasa kemalasan ketika ketenangan muncul, itu tidak akan muncul. Ya, demikian ya, untuk Ibu Kustiani. Terima kasih, Bante. Ya. Yang lain disilahkan, monggo Bapak Ibu. Kita ada waktu sampai jam 8 malam. Bante, mohon izin kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya, Bante. Silakan, Romo, silakan. Ya, terima kasih. Mohon, mungkin ini pertanyaan terakhir atau sebagai penutup, mohon Bante bisa membantu kami menjelaskan kepada kami sebagai perumah tangga, di mana kami ini bekerja, kami sesuai dengan Dhamma harus bermata pencaharian yang benar, harus berucap dan berbuat yang benar, tetapi di sisi lain kita juga ingin mendapatkan harta dan kekayaan yang tentunya harus sejalan dengan nilai-nilai spiritual. Pertanyaannya adalah, bagaimana tips atau cara kita di samping harus bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan material yang bisa membuat diri kita bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat, tapi di sisi lain kita juga harus selalu melaksanakan meditasi atau pengembangan batin dengan selalu mengembangkan batin dan selalu mengikis kekotoran batin. Apakah bisa dan memungkinkan, atau bagaimana kita memandang hal ini supaya kita bisa bersama-sama tidak hanya maju di dalam kekayaan, tetapi juga maju dalam spiritual dan pikiran-pikiran kita terbebas dari kekotoran batin dan selalu berkembang. Apakah itu memungkinkan, Bante? Ya. Terima kasih, Bante. Ya, terima kasih kepada Romo Wirya atas pertanyaannya. Ya, tentu kalau kita perhatikan apa yang diajarkan Sang Buddha dan juga contoh-contoh yang diberikan oleh Sang Buddha pada zaman Sang Buddha, itu banyak sekali perumah tangga yang mereka sukses dalam kehidupan duniawi, tapi juga sukses dalam spiritual. Seperti misalnya Anathapindika, dia seorang miliarder, bukan hanya jutawan, tapi miliarder dia. Dia itu kalau zaman sekarang itu seorang banker yang punya bank begitu. Dia kaya raya, sangat kaya bahkan kalau kita mendengar ceritanya kan untuk membeli hutan Jetawan yang begitu luas pun pakai apa? Menggunakan koin emas, ditutupi semua lahannya itu kan, berarti kaya raya. Tetapi di saat yang sama juga bisa mencapai kesucian Sotapanna, yang artinya secara spiritual itu luar biasa. Ya, seperti misalnya yang lain adalah Raja Bimbisara, seorang raja, bukan raja kecil, raja besar. Magadha itu sangat besar, kerajaannya sangat besar. Pada zaman Sang Buddha itu ada 16 kerajaan, di antara 16 kerajaan yang besar ini, yang paling besar adalah 2,
Yang satu adalah Magadha, yang satunya adalah Kosala. Nah, Magadha ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Bimbisara. Dia seorang raja dengan tugas yang tentunya sangat sibuk, tetapi dia bisa mencapai kesucian Sotapana. Luar biasa kan? Nah, sehingga di sini ada kemungkinan kenapa tidak. Tetapi tentu ya dalam hal ini selain ekonomi juga penting untuk dicari, untuk dikembangkan, tetapi juga yang lain-lain seperti yang tadi oleh Romo juga disampaikan, sila itu juga harus dipraktekkan, yaitu bagaimana mencari kekayaan tanpa melupakan nilai-nilai moralitas. Sebenarnya ketika seseorang itu mempraktekkan sila atau melatih silanya, itu sebenarnya juga bagian dari pengembangan batin. Harus diingat, meditasi itu tidak melulu duduk meditasi. Tidak melulu kita itu hanya seperti memperhatikan nafas, tidak. Meditasi itu sebenarnya pada akhirnya adalah bagaimana kita merespon objek-objek yang ada di luar diri kita, objek-objek indera kita itu dengan bijaksana. Termasuk merespon pikiran kita, pikiran keserakahan kita, bagaimana kita melenyapkan pikiran yang muncul, namanya pikiran negatif yang muncul dan sebagainya, itulah yang harus dilakukan. Sehingga dalam meditasi ini juga tidak bisa melupakan yaitu praktek sila. Sila juga harus dipraktekkan. Ya, sebagai seorang perumah tangga berusaha untuk mempraktekkan 5 sila dengan baik, sementara mengembangkan ekonomi tetapi tidak melupakan silanya, tidak melupakan 5 sila, itu sudah bagian dari bentuk meditasi. Dan juga selain sila juga berdana. Jadi jangan kemudian ya umat Buddha berpikir misalnya berdana itu adalah praktek yang sangat dasar, yang sangat rendah. Tidak. Sang Buddha mengatakan berdana dengan baik, berdana dengan motif yang baik bisa membawa kepada apa? Pencapaian anagami. Ingat, pencapaian anagami dengan berdana dengan motif yang baik. Motifnya apa? Adalah cita langkara dan cita parikara untuk mempercantik, memperindah batin. Bagaimana berdana ini bisa mempercantik, memperindah batin? Adalah ketika seseorang berdana, ketika seseorang memberi, membantu yang lain dengan tujuan untuk melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Loh, kok bisa melenyapkan kebencian, keserakahan, dan kebodohan? Tentu atas dasar pengetahuan. Artinya dia berdana tahu bahwasanya ketika berdana sedikit demi sedikit keserakahannya berkurang, kekikirannya berkurang. Dan ketika dia berdana atas dasar keinginan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, artinya kebencian juga berkurang. Cinta kasih berkembang, kasih sayang berkembang, mudita berkembang, kebencian berkurang. Dan juga dia berdana atas dasar pengetahuan, mengetahui, oh ini baik, ini bermanfaat, ini membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Itu adalah amoha, itu adalah pelenyapan dari moha, pelenyapan dari kebodohan. Nah, orang berdana demikian pun ketika dilakukan, itu bagian dari meditasi. Nah, selain itu tentunya juga adalah seseorang yang senantiasa dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas apapun, kemudian berusaha untuk senantiasa sadar, ya berusaha untuk senantiasa kembali ke saat ini dan sekarang, dalam aktivitas apapun, itu juga tentunya adalah bagian dari meditasi yang itu bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi tidak hanya ketika seseorang itu berada di dalam yaitu tempat yang sepi, tempat yang tidak ada kegaduhan, bahkan ketika dalam aktivitas yang sangat kompleks sebagai seorang perumah tangga yang apalagi Romo Wirya yang sebagai seorang businessman yang sangat sibuk, sebenarnya pada saat sadar terhadap apa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan disadari, itu juga bagian dari meditasi. Ya, setiap kali misalnya ada kesempatan duduk, kemudian ya sembari duduk, kemudian kita menyadari tubuh kita menyadari nafas kita, walaupun hanya misalnya sedetik, 2 detik, itu dilakukan lagi dan lagi. Ketika kita memegang meja, kemudian kita mencoba untuk merasakan yaitu sentuhan dengan meja misalnya, kita senantiasa kembali ke saat ini dan sekarang, itu juga bagian dari meditasi, bagian dari latihan. Bagaimana kita membawa batin kita untuk kembali ke saat ini dan sekarang. Nah, itu bisa dilakukan di mana-mana. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan bisa dilakukan. Apalagi kalau ada kesempatan misalnya ke toilet, buang air kecil, buang air besar.
itu kan bisa dilakukan kan, itu tidak ada aktivitas lainnya, betul-betul itu adalah me time, bukan me time. Jadi ketika kita berada di toilet, buang air kecil, buang air besar kan itu me time. Jadi tidak ada aktivitas yang di luar diri kita, betul-betul adalah me time. Nah itu oleh Samda digunakan, maka dikatakan begini, ucawa pasawa kami sampat jana karihoti. Jadi baik pada saat itu buang air kecil, buang air besar, ketika pada waktu itu ada perhatian, ada kesadaran, itu juga bagian dari meditasi. Nah sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau kita mampu dan berusaha untuk senantiasa kembali ke saat ini dan sekarang, itu juga bagian dari meditasi. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dan selanjutnya adalah yang terpenting lagi, adalah bagaimana kita tuh senantiasa menjaga pikiran kita. Selama dalam aktivitas yang kita lakukan, kita tuh berbicara, melakukan perbuatan atas dasar pemahaman yang jelas terhadap pikiran kita. Atas dasar pengetahuan bahwa yang kita bicarakan, yang kita lakukan melalui perbuatan jasmani, bukan karena keserakahan, bukan karena kebencian, bukan karena kebodohan, tetapi karena yaitu ketidakmelekatan, karena cinta kasih, karena kebijaksanaan, dan kita tahu itulah yang sebenarnya meditasi yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dan itu bisa kita lakukan. Kita setiap hari bicara dengan orang-orang. Cobalah ketika kita bicara, kita harus tahu, kita harus sadar, sebenarnya yang kita bicarakan ini muncul dari kotoran batin atau tidak. Kalau itu muncul dari kotoran batin, cobalah stop pada waktu itu, hentikan pada waktu itu. Pada saat kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, itu muncul dari kotoran batin atau tidak. Kalau kita tahu, stop pada waktu itu. Nah, kalau kita bisa melakukan demikian, dan sebenarnya setiap orang kalau mau itu bisa melakukan, sebenarnya ya itu adalah meditasi. Maka dari itu, ya walaupun seseorang ini disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, kesempatan untuk bermeditasi itu masih bisa dilakukan. Maka bahkan seorang guru meditasi, Ajahn Chah, pernah mengatakan, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bisa bermeditasi selama kita masih punya nafas. Jadi setiap momen kita itu bernafas, cobalah. Ketika ada momen-momen yang memang kita itu diam, walaupun hanya 1 detik, 2 detik, kembali kepada nafas kita. Itu juga sudah meditasi. Itu sudah latihan untuk kembali ke saat ini dan sekarang. Itu yang paling mudah sebenarnya. Maka walaupun sibuk dengan berbagai macam kesibukan, sebenarnya seseorang masih bisa bermeditasi. Walaupun tidak harus duduk berlama-lama dalam ketenangan bermeditasi. Walaupun hanya 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, kita duduk kembali kepada nafas. Dan nafas itu sudah tersedia setiap saat, setiap waktu, itu juga bagian dari latihan kita meditasi. Maka kesempatan untuk bermeditasi itu sebenarnya kapan saja. Kapan saja sebenarnya kita punya kesempatan. Tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita mau mengapresiasi atau tidak dengan kesempatan yang ada itu. Itu tergantung pada kita. Pilihan ada pada kita. Demikian ya, Romo, terima kasih. Ya. Terima kasih. Dante masih ada 2 pertanyaan menarik di room chat, Dante. Oh iya? Dari Bumi Harti dan juga Bu Lasmini, Dante. Oh iya. Bagaimana? Oh iya ini. Ya, jadi ada pertanyaan dari Bumi Harti ya. Saya bacakannya sekalian. Proses petani dari mulai menanam hingga memiliki keterampilan membutuhkan proses yang lama. Demikian juga bagi seseorang yang baru mulai latihan sampai memiliki keterampilan dalam meditasi juga membutuhkan waktu yang lama. Bagaimana caranya agar dalam waktu yang lama itu kita tetap memiliki semangat untuk berlatih sampai terampil? Karena biasanya baru berlatih beberapa kali sudah berhenti. Ya itu memang. Jadi kita harus punya kesabaran. Ya kita harus punya kesabaran. Kita harus bersabar dengan apa yang kita lakukan. Kita harus punya keyakinan
bahwasanya kita tuh mampu untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita, terutama dalam ini adalah meditasi. Ada sabda Sang Buddha begini, manusia itu punya 3 unsur semangat. Hanya saja memang bagaimana kita mampu mengapresiasi, mampu mengembangkan 3 unsur semangat yang ada dalam diri setiap manusia. Yang pertama adalah arambadhatu, unsur semangat untuk memulai. Misalnya dalam hal ini adalah memulai meditasi. Sebagai umat Buddha, apalagi kita ya memang sudah pernah ikut ya beberapa penjelasan dalam Buddha Waraningkarta, sudah dimulai. Ya, kita ingatkan pada waktu itu banyak yang datang kan ketika ada pemaparan tentang Buddha Waraningkarta, banyak yang datang, sampai berapa ratus yang datang kan. Itu adalah arambadhatu. Itu arambadhatu, itu adalah semangat untuk memulai, itu yang pertama. Tetapi tentu kalau hanya memulai saja, tidak ada kelanjutannya, ya memang kan kandas di tengah jalan. Maka Sang Buddha juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa selain memulai juga harus ada semangat untuk melanjutkan. Nikammadhatu. Semangat untuk melanjutkan. Jadi kita harus melanjutkan apa yang kita mulai. Nah tentu untuk beberapa orang, selain sudah dimulai, kemudian sudah dilanjutkan. Semangat untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai. Tetapi kalau hanya punya semangat 2 ini, itu pun juga bisa memungkinkan untuk kandas di tengah jalan. Mengapa? Karena di dalam meditasi ini, itu akan banyak rintangan, banyak halangan, banyak error yang akan kita hadapi. Kita akan jatuh bangun. Nah, kalau kita tidak memiliki semangat yang ketiga, juga kandas di tengah jalan. Semangat yang ketiga tidak lain adalah semangat untuk memulai, semangat untuk menghadapi apa yang rintangan, halangan yang pasti akan datang kepada kita saat bermeditasi. Nah, semangat untuk menghadapi, semangat untuk bertahan, semangat untuk bersabar terhadap rintangan halangan yang pasti akan muncul pada saat kita bermeditasi, itu juga harus dikembangkan. Maka dalam hal ini kita harus ingat dengan 3 unsur ini. Begitu kita sudah memulai meditasi, sudah melanjutkan apa yang kita lanjutkan, muncul kemalasan. Ingat, ini adalah rintangan. Ini adalah halangan. Begitu kita ingat ini rintangan, ini halangan dan harus dihadapi, tidak apa-apa, hadapi. Walaupun itu sulit, walaupun harus jatuh bangun, hadapi. Dan itu akan muncul lagi. Kemalasan akan muncul lagi. Rintangan akan muncul lagi. Yang lain-lain yang menghalangi akan muncul lagi. Tapi ingat, ini pun juga harus dihadapi. Ini juga harus diselesaikan. Nah, sehingga apa? Kalau kita terbiasa dengan menghadapi rintangan, halangan, error yang muncul, kekuatan dari semangat yang 3 ini juga akan berkembang. Sehingga ketika nanti dilakukan lagi dan lagi, ya hasilnya perkembangan batinnya juga akan bisa diharapkan. Oleh sebab itu, 3 unsur semangat ini harus dikembangkan untuk melenyapkan kemalasan yang datang pada kita. Ya demikian ya, Bu Miharti. Coba pertanyaan yang kedua ini dibacakan. Ya. Pertanyaan yang kedua dari bulan ini, yang pertama ini saat praktek meditasi itu saat ucapan semoga mau nafas berbahagia itu keluar nafas. Itu dipraktekkan beberapa kali sampai 9 kali katanya. Nah, saat ini dilakukan itu jasmaninya terasa menghilang. Nah, ini baik dilakukan atau bagaimana yang seharusnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ngantuk, Bante. Suaminya semerek sama suami saya. Ngantuk, Bante. Walaupun tadi itu sudah disinggung, mohon ditegaskan.
Karena suami Bu Lesmi ini saat meditasi di wihara, meditasinya nggak selesai-selesai, Bante. Ternyata pemimpinnya ngantuk. Nah, 2 pertanyaan ini, Bante, ini pertanyaan terakhir untuk sesi malam hari ini. Monggo, Bante. Ya. Ya, jadi kalau menghitung di sini, kalau memang menghitung dengan sampai 9, ya bisa. Nanti kalau misalnya sudah 9, nanti menghitung ke 1 lagi. Nah, ketika misalnya dalam menghitung di sini, misalnya sudah menghitung sampai ke berapa, kita lupa. Ini sudah ke berapa ya? Ke-5 atau ke-6 atau ke-7 misalnya. Nah, kalau pada waktu itu lupa, maka harus kembali kepada yang ke-1. Kita menghitung 1 lagi, mulai dari 1. Jadi kita menghitung ke 1, ke-2, kemudian sampai ke 9. Kembali lagi ke 1 sampai ke 9. Tapi begitu menghitung lagi, sudah ke berapa kita lupa lagi. Daripada kita berpikir-pikir sudah ke berapa menghitungnya, kembali kepada yang pertama. Nah, sehingga di sini dalam meditasi, ya itu bisa digunakan dengan menghitung dengan cara demikian. Maka kalau memang itu membantu, itu dilakukan, dan yang jelas adalah bagaimana menghitung ini juga sebagai cara saja. Pada akhirnya menghitung juga harus ditinggalkan. Pada saat batin sudah terkonsentrasi, batin sudah merasa yaitu familiar dengan objek, sudah bisa memperhatikan objek dengan baik, yaitu ditinggalkan, jangan terus menghitung. Ya, jadi supaya tidak terus ingat dengan menghitung, maka itu harus dilakukan demikian. Ya. Kemudian mengenai yang tidak punya jasmani, ya. Kalau kita merasa bahwa pada saat meditasi kok terasa jasmaninya hilang. Memang ada satu buku yang mengatakan, yaitu dari Bhante Buddhaghosha juga, bahwasanya memang meditasi dengan menggunakan objek nafas itu berbeda dengan menggunakan objek lainnya. Menggunakan objek nafas itu membuat, yaitu objek meditasi kita itu semakin mengecil. Dan sebagai dampaknya ketika objek meditasi itu semakin mengecil, semakin halus, maka kadang-kadang jasmani kita itu lenyap. Dan apa yang mesti kita lakukan pada saat jasmani lenyap? Kita harus merasakan di sekitar rongga hidung. Kita rasakan saja. Tidak usah berpikir-pikir nafasnya ini ada atau tidak. Tidak usah berpikir-pikir jasmaninya ini ada atau tidak. Langsung kembali pada nafas. Kalau sudah kembali kepada nafas, kembali kepada rongga hidung maksudnya, itu nanti nafasnya akan terasa. Ketika nafasnya terasa, jasmani juga akan semakin terasa. Dan itu bisa dilakukan demikian. Kemudian untuk ngantuk. Ketika ngantuk muncul, satu cara yang mesti kita lakukan adalah dengan cara memunculkan semangat. Semangat yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita bertekad. Bertekad di dalam batin bahwa saya tidak akan membiarkan satupun nafas yang keluar masuk terlewatkan. Bertekad demikian. Kan hanya ada satu cara untuk mengatasi ngantuk, yaitu dengan cara semangat. Nah, semangat di sini yang pertama yang mesti kita lakukan adalah semangat untuk memperhatikan nafas dengan bertekad. Saya tidak akan membiarkan satupun dari keluar masuknya nafas ini terlewatkan oleh batin saya. Kalau semangat kita muncul di situ, maka rasa ngantuk juga akan lenyap. Tapi kalau misalnya dengan cara demikian tidak bisa, sebenarnya bisa meditasi jalan. Nggak apa-apa meditasi jalan. Kalau meditasi jalan tidak bisa, bisa mencuci muka. Kalau mencuci muka tidak bisa, bisa menggosok-gosok tangan sampai hangat. Itu juga bisa dilakukan. Kalau dengan berbagai macam cara tidak bisa, memang fisik sudah merasa capek, ya itu harus tidur. Sang Buddha mengatakan harus tidur. Tapi kalau memang betul-betul sudah capek, tapi sebenarnya kalau kita punya semangat untuk mengatasi rasa ngantuk yang memang muncul bukan karena capek fisik, sebenarnya bisa. Hanya seberapa jauh semangat kita munculkan. Mungkin kita merasa sudah punya semangat, tetapi baru beberapa detik memunculkan semangat, dan kita tidak melanjutkan, ngantuk muncul lagi, yaitu sebenarnya belum maksimal. Maksimalnya adalah
sampai ngantuk itu lenyap. Nah, jadi kalau misalnya ada rasa ngantuk bisa dilakukan demikian dengan yaitu tekad untuk memperhatikan nafas, ya tidak membiarkan satu pun nafas terlewati. Atau kalau tidak bisa dengan cara meditasi jalan. Tidak bisa dengan cara kita mengusap-usap tubuh kita. Tidak bisa dengan cara mencuci muka. Itu bisa dilakukan demikian. Nah, dengan demikian, lama-kelamaan kalau kita terbiasa memunculkan semangat, rasa ngantuk juga tidak akan mudah untuk yaitu menguasai pikiran kita saat bermeditasi. Jadi demikian ya, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban dan bisa dipraktekkan di dalam meditasi kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante, dan closing dari Bante tadi sebetulnya itu apa ya Bapak Ibu ya, PR bagi kita karena ini adalah untuk dipraktekkan. Nah, ini kepada Ibu Bapak, karena kebanyakan ini tokoh Bante. Jadi mari, termasuk ini ada satu dari wihara saya, Ibu Sukini, mari Bu kita gerakkan. Malu juga kita kalau wihara kita nggak jalan ini, termasuk yang lain. Jadi kita bukan hanya memulai untuk diri sendiri, tapi kita juga memulai untuk lingkup wihara kita masing-masing supaya gerak. Karena padi itu harus ditanam, jadi harus kita mulai dan harus dirawat, berarti harus dijaga kontinuitasnya. Demikian sedikit dari saya supaya ada closing-nya seperti itu. Selamat praktek dan selamat menggerakkan meditasi di wihara masing-masing. Anumodana, terima kasih sekali lagi untuk yang mulia Bante Santasito. Dan kita akan bertemu kembali pada tanggal 16 November, hari Jumat. Acaranya akan kita mulai pada jam 7 malam. Linknya masih sama, passcode masih sama, ID meeting sama, cuma jamnya yang akan kita revisi menjadi jam 7 malam.